kami sangat diberikan privilege dan juga sangat merasa dihormati seperti itu, sehingga saya sangat mengapresiasi untuk acara ASEAN Malaysia tahun 2025 ini. I think it's been a pretty pleasant experience. Wah, ini juga saya sempat lihat, geng. Worked on Uliana summits in the years before. Nah, ini memang betul, guys. Kalau wah. Ini namanya Malaysia boleh, guys, ya. Malaysia boleh membuat Trump menari-nari. Aduh. Gila. Ya, ini apa ya? Gak logis, geng. Karena kita kenal kan, ya ini sorry to say, maaf saja, geng, ya. Trump ini sosok yang maaf ya, menyebalkan sekali, geng, ya. Tetapi ketika dia sampai dekat Malaysia, dia menjadi bukan seorang presiden, geng, menjadi seorang presiden tetapi dengan spek komedian, guys. Wah, dia menari-nari. Ayo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wah, lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Weh. Korang dengar tak nih, geng? Beberapa hari yang lalu, ya, petugas media luar negara semua dah terenganga, terkagum-kagum memuji Malaysia, weh. Katanya Malaysia ini bukan kaleng-kaleng bila kendalikan sidang kepuncak ASEAN 2025. Bahkan siap ada yang cakap ini pula, geng. Malaysia ini macam first class, bro. Kopi pun sedap, wifi pun laju, sidang pun steady, guys. Ini semua berlaku dekat kerajaan Malaysia juga lah, geng, ya. Bukan dekat kedai mama, kerajaan Malaysia, guys, ya. So, kejayaan ini juga terlepas dari peran PMX dan juga menteri-menteri, ya, yang ada di Malaysia, guys. So, dalam video ini, geng, kita nak tengok betul ke Malaysia ini memang world class bila bab urus acara besar macam nih, guys. Atau sebenarnya sebab nasi lemak dia ini yang buat semua orang cair, geng. Oke, geng, jom kita mulai ya videonya seperti apa. Dan kebetulan ini ada satu video yang cukup menarik yang mungkin boleh kita kongsikan bersama-sama, guys, ya. Ini dia, geng, ya, bagaimana petugas media antar bangsa memuji Malaysia kendali ASEAN 2025. Wow. Oke, kita lihat, geng, macam mana kejayaan Malaysia menjadi pengurusi ASEAN 2025 sampai mendapat pujian dari luar negara. Wow, oke, geng, kita coba untuk nonton bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya, guys, ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. Dan seperti biasanya bila kalian ingin shopping, ya, yang mungkin ada hobi shopping, ya, seperti biasanya saya letakkan link shopping yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana Malaysia kembali menorehkan kejayaan besar di pentas diplomasi antar bangsa. Setelah melalui proses panjang dan kerja keras yang luar biasa, kini Malaysia berdiri tegak sebagai pengerusi ASEAN 2025, peran yang bukan sekadar simbolik, tetapi juga menggambarkan kepercayaan dan penghormatan dari seluruh negara anggota serta dunia luar. Banyak pihak terkesan, bahkan beberapa tokoh asing secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap penyelenggaraan sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur yang begitu rapi, profesional, dan berwibawa. Itulah, geng, ya. So, permainan halus Malaysia ini biasanya berhasil, guys. Mereka tahu bahwa tahun depan adalah tahun melawat Malaysia 2026, guys, ya. Dan semuanya direncanakan dengan sangat baik, terutama karena mereka tahu dunia akan memperhatikan media sosial, terutama Trump, ya. Ketika ada hal positif, maka semakin banyak orang yang ingin tahu. Ini caranya cerdas sekali Malaysia ini, guys. Kerennya luar biasa. Oke. Ini nah, ini wakil belia dari Indonesia.
So, and fokus, I was guys. Actually really impressed about Kuala Lumpur and how this event is organized. I mean, when I know that the roads are blocked for this current event, I feel specialized and also exclusive. Jadi kami menyadari juga bahwa ternyata untuk para delegasi dan juga partisipan dari event ini, kami sangat diberikan privilege dan juga sangat merasa dihormati. Seperti itu, sehingga saya sangat mengapresiasi untuk acara ASEAN Malaysia tahun 2025 ini. I think it's been a pretty pleasant experience. Wah, ini juga saya sempat lihat, I've already geng. worked on Uliana. other ASEAN summits in the years before, and I can say that this one is professionally organized. It's convenient for journalists. We are given clear instructions, and the staff is very friendly and very eager to help us if we have any issues or problems. How about the facilities like internet? Yeah, it's one of the fastest Nah, internet ini. I've ever worked with. I'm very surprised you've been able to facilitate that. So I really appreciate it. Nah, ini memang betul, guys. Kalau berbicara tentang internet, kecepatannya juga apa ya, sangat luar biasa. Ini saya jadi teringat ketika semasa saya berada di Malaysia beberapa minggu ya, tahun-tahun kemarin ketika saya upload video dengan kapasiti size 1 GB, 2 GB, itu hanya memakan waktu ya, mengambil masa waktu sekitar 10 sampai 15 menit lah, guys. Itu sangat cepat, guys, ya. Terlebih dengan kapasitas yang cukup besar ya, file videonya itu 1,5 GB, 2,5 GB, itu cukup besar sih ya. Hanya memakan masa sekitar 10-15 menit, guys. Ini luar biasa sih. Secara pribadi aku sangat terima kasih kepada pemerintah Ini Malaysia dari Indonesia, di mana mereka Isabel. begitu Oke. teliti dengan menyediakan fasilitas yang begitu baik, khususnya di internet yang speednya juga bagus. Tuh Ya kan? mungkin ada sedikit gangguan tapi itu wajar ya, normal itu di Normal. bagian International Media Center. Kepada para wartawan yang datang di tempat ini untuk melakukan tugas kita sebagai seorang wartawan. I am here in Malaysia since 30 years. I never see such like of big event comparing to ASEAN 46 Samer summit. Alawi. It is huge here, and to manage this kind of event, it's a very big task. And I think the Malaysians are up to that extent, and they did it. Media management was almost very good. For us, it's not easy to follow everything, but it was sometimes we find a very big team here that assist us in everything, technical news, interviews, whatever we need is available. That's something good. Still, nothing is perfect in everything. Still, we can. But the team is good. The team have excellent team, good, and they are very cooperative in everything. Today I was having 2-3 interviews, and it is supported by them. Whenever we find any difficulty, we are able to reach anybody that we can help. You have to see Oke. the official White House video with President Trump landing in Malaysia to do Cambodia's and Thailand's deal. But here's the thing, it has nothing to do with the deal. The entire video itself, you have to see. Wah. Ini namanya Malaysia boleh, guys ya. Malaysia boleh membuat Trump menari-nari. Aduh. Gila. Ya, ini apa ya? Gak logis, geng. Karena kita kenal kan, ya ini sorry to say, maaf saja, geng ya. Trump ini sosok yang menyebalkan sekali, geng ya. Tetapi ketika dia sampai dekat Malaysia, dia menjadi bukan seorang presiden, geng, menjadi seorang presiden tetapi dengan spek komedian, guys. Wah, dia menari-nari. Now you tell me, what president in our lifetime has this amount of charisma
I mean, just everything under the sun. This man cracks me the hell up, and everybody knows it. Coming down a red carpet, just being wholesome, dancing with the people. Not only that, he was saluting all the soldiers, but like I said, that entire video is outstanding to watch. Just to see our president just being a president. I mean, I know he's the president, but you know what I mean. He's a human being, and he's having fun with the people. Malaysia is about to host the ASEAN Summit, but did you know that we've been shaping ASEAN's future since day one? This is episode 2 of Everyday Econs, and today we're looking at Malaysia's important role in ASEAN over the years and how all of that shapes our future moving forward. As an econs girly, of course, I'm going to be focusing on some of Malaysia's key economic contributions to ASEAN. Malaysia helped launch the ASEAN Free Trade Area, cutting tariffs between member countries to almost zero. Then during the 1997 Asian financial crisis, we took the bold step of rejecting IMF bailouts, choosing instead to fix the crisis our own way. This move later inspired ASEAN's Chiang Mai Initiative, a shared financial safety net between ASEAN and China, Japan, and South Korea. Now, fast forward to 2025, and we are back in the spotlight as the host of this year's ASEAN Summit. The same principles that Malaysia has been championing, like trade, stability, and independence, are all shaping the conversation at this year's summit. Now, why does this matter for you? Because if you're Malaysian, what's discussed here will directly affect your next job, your investments, and even your internet speed. So some things to look out for in this year's summit are, firstly, the Malaysia-Singapore Special Economic Zone, which means there's going to be more jobs for Malaysians, especially near Johor. If you're looking for a job that pays in Singaporean currency, but you still want to be close to home, look out for that. Secondly, if we play our cards right, we might be able to attract new foreign investments from the world's leading tech giants, which means more career opportunities for you and me. Thirdly, the ASEAN Digital Framework, which is the next step after the ASEAN Free Trade Area, but for online trade, digital payments, and cross-border tech growth. And lastly, the Belt and Road Initiatives, which will reshape infrastructure and investment ties with China. This is especially critical in view of the current tariff conflict. In my next episode, I'll be exploring how Malaysia could navigate the ongoing tariff conflict between US and China at this year's ASEAN Summit. So make sure to follow me for more Everyday Econs. Pernah tak kita terfikir kenapa Malaysia tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia apabila memegang kerusi pengurusi ASEAN tahun 2025? Nah, itu. ASEAN bukan gabungan kecil. Ia terdiri daripada 10 negara dengan lebih 600 juta penduduk. Namun, dalam arena antarabangsa, suaranya sering kedengaran perlahan. Selama ini, ASEAN lebih gemar menjadi pemerhati, bukan pemain utama. Tapi tahun ini berbeza kerana Malaysia yang akan memandu ASEAN. Dunia sedang bergelora. Isu Laut Cina Selatan, perang Ukraine, isu Gaza dan ketegangan antara Amerika dan juga China menggoncang kestabilan global. Dalam keadaan ini, Malaysia muncul sebagai negara kecil yang berani berdiri di tengah-tengah, bercakap sebagai dengan hero, semua, guys. tidak bermusuh dengan sesiapa. Sebagai Inilah hero. seni diplomasi Malaysia, neutral, matang dan dihormati. Apabila Malaysia memimpin ASEAN, kita bukan sekadar membuka peluang untuk ekonomi baru, tetapi juga untuk menghidupkan semula suara Asia Tenggara untuk keamanan dan keadilan dunia. Diplomasi bukan sekadar protokol dan meja rundingan. Ia adalah senjata intelek dan maruah sesebuah negara. Persoalannya sekarang, apabila Malaysia memimpin dunia serantau di zaman pergolakan ini, adakah kita sebagai rakyat Malaysia benar-benar faham erti menjadi bangsa yang berdiplomasi? Ya, betul apa yang dikatakan dengan abang ini, guys ya. Memang seninya itu di sini ya. Malaysia dari dulu sampai kini, guys ya. Seni untuk berdiplomasi. So, untuk PMX ya, memang pandai melakar sejarah di era beliau, geng ya. Semoga Malaysia, tanah Melayu ya khususnya tetap kekal, aman, makmur dan diberkati, guys ya. Polis ramai, konvoi VIP pula tu. Ada pula yang komplain kawan-kawan kita ni. Diorang yang nak meeting, kenapa kita pula yang nak kena susah ni? Tapi realitinya tuan-tuan berubah jadi rahmat Allah SWT. Kita tahu tak apa sebenarnya ni? Dengan ni betul-betul 24 sampai 26 Oktober. Bukan sekadar meeting biasa-biasa. No. 47 ASEAN Summit ini ada lebih 30,000, gila betul, 30,000 delegasi ASEAN dari ASEAN seluruh ya dunia datang berkumpul dekat KL. Apa maknanya tu? Malaysia jadi tumpuan bukan hanya ASEAN saja.
pemimpin daripada China, pemimpin daripada Brazil, presiden FIFA pun ada juga. FIFA, Selain guys. Presiden Amerika tu. Iya, Dah boleh iya, nampak iya, kan? iya, iya. Iya. Betapa pentingnya Tuh. 47 ASEAN Trump. Summit Wah, 2025 ini aku baru perasan, geng. Dia mensejajarkan bendera US dan Malaysia ini sama-sama nih gini, geng. Aduh, dia lepas minum obat apa, guys, Trump, guys ya. Sampai aku cukup terkejut, geng ya, dengan Trump yang bersikap seperti itu, guys ya. Aduh. Bener juga ya. dan peluang wujud untuk anak cucu kita di masa depan, subhanallah. Subhanallah. Dan ini Ya, ya, adalah betul, perkara betul, yang betul. penting untuk sebuah negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, geng ya, sekecil-kecil cili padi tapi teramat pedas, bos. Ya, teramat pedas, terbaik, hebat dan mantap ya untuk PMX karena mengangkat nama negara Malaysia di mata dunia, geng. Waduh. Oke. Next. Reputasi dan kewibawaan Malaysia sebagai kuasa berpengaruh di arena diplomasi antarabangsa semakin menyerlah apabila nama negara kerap disebut dalam pelbagai persidangan dan forum dunia. Sejajar dengan peranan aktifnya sebagai pengerusi ASEAN 2025, menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Malaysia kini bukan saja dikenali sebagai negara yang berjaya dan stabil di rantau ini, malah dihormati oleh pelbagai pihak kerana pendekatan sederhana serta prinsipnya dalam hubungan antarabangsa. Ya, itu yang keren, guys. Pada Ya. setakat sekarang pun Nah, Malaysia ini. punya nama Ini. sentiasa berada di bibir mana-mana persidangan kerana setiap persidangan terutamanya semasa Ini aku sebentar, geng, kejap. Ini aku baru perasan, guys. Beliau ternyata namanya Datuk Seri Muhammad Hassan ya, sebagai Menteri Luar Negeri, guys. Nah, ini aku baru perasan lah, geng ya. Dan by the way, dengar-dengar menurut informasi yang berlaku, katanya beliau ini asalnya dari Negeri Sembilan. Betul atau tidak, aku tak pasti ya, boleh komen di ruang komentar. Salah satu ya yang membuat acara ini berjaya ya salah satunya adalah karena kerja dari beliau juga lah, geng ya. Oke, mantul. Next. pada setakat sekarang pun dah Malaysia punya nama sentiasa berada di bibir mana-mana persidangan kerana setiap persidangan terutamanya semasa di Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu tempoh hari, saya sendiri mewakili Yang Amat Berhormat Menteri dijemput banyak forum-forum dan juga persidangan-persidangan untuk menyampaikan ucap utama di forum-forum tersebut. Beliau berkata demikian kepada bernama ketika meninjau persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-47 Ini semestinya ya di Pusat Konvensi. semakin ramai pelabur datang di Malaysia, guys ya, kalau seperti ini. Mantap PMX ya, dan Kerajaan Madani ya, teruskan perjuangan, guys, dan juga bisa menjadi inspirasi, guys ya, terutama untuk jiran-jiran ya. Begitu luar biasa, guys. So ya, macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar. Malaysia dihormati di dunia karena tahap intelektualnya ini tinggi. Cara kolaborasi dengan sebuah negara atau mendamaikan, misal kemarin nih, geng ya, ada case Thailand dan juga Kamboja. Nah, ini sebagai penengah. Ini juga luar biasa, guys ya. Seni diplomasi dari Malaysia ini mantul ya. Dan terlebih lagi ketika momen Donald Trump boleh macam seperti itu, wah, ini benar-benar di luar apa ya? Di luar akal ini, guys ya. Bisa berjoget seperti ini kan, wah, kan mantul juga, guys ya. So ya, macam mana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar, guys ya. Akhirnya seluruh dunia tertuju kepada Malaysia, apalagi ketika di sidang kemuncak ASEAN 2025, geng ya. Luar biasa. Oke, guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye.